pengacara yang memberikan pesan-pesan luar biasa untuk abang nih bang. Sebagai sesama Apa itu? PH, Apa itu? Apa itu? ya untuk janganlah memaksakan seseorang itu masuk ke dalam hukum jika memang tidak terbukti, tidak terlibat atau apapun gitu loh bang. Oke, oke. Jadi begini, dalam kesempatan ini saya sampaikan begini. Saya buat analogi ya. Saya menduga ada keterkaitan peristiwa hukum terhadap sebuah pencurian dengan 3 orang atau 4 orang pelaku, misal seperti itu, dengan bukti-bukti yang saya miliki. Kemudian penyidik lalu mentersangkakan 2 orang. Nah, seperti itu analoginya ya. Lalu apakah harus saya diam terhadap yang 2 orang lagi yang belum tersangkakan? Nah, itu analoginya ya. Nah, yang kedua, saya sebenarnya bukan memaksa. Saya juga dengar itu komen-komennya dengan suara tekanan keras di bulan Ramadan dan sebagainya begitu. Eh, ini saya orang Medan, suaranya keras. Ya, tetapi yang saya sampaikan adalah tentang soal azas hukum formilnya. Kenapa? Karena disebutkan di pasal 44 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa barang bukti itu tidak boleh dipinjam pakaikan. Apalagi itu terkait dengan barang bukti elektronik yang penanganannya khusus sebagaimana peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 34, 35 huruf A dan huruf E. Jadi saya kan berpendapat selalu ada dasar hukumnya. Nah, jadi kalau dasar hukum yang saya sampaikan kemudian berbentuk pendapat dibantah lagi dengan pendapat yang tidak punya dasar hukum, ini kan negara kita ini kan jadi hancur lebur begitu. Silakan berpendapat, tetapi punya dasar hukum. Dan kalau kemudian, ya saya juga dengar itu bahwa Dr. O adalah jembatan. Lah, kan sudah diakui bahwa Dr. O itulah jembatan. Pasal 55, pasal 56, itu kan unsurnya jelas. Ya ada Don Plegen, ada Medal Plegen, ada Plegen. Jadi kalau kita misalnya izin ya para rekan-rekan sejawat saya, senior saya hormatnya bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pendapat itu harus dasar hukumnya. Saya menyampaikan pendapat itu berdasarkan KUHP. Saya keberatan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, 27 November terputus dengan pinjam pakai barang bukti elektronik. Sementara barang bukti elektronik itu sebagaimana pasal 44 KUHP ayat 2 tidak boleh dipinjam pakai dan penanganannya khusus. Lalu kemudian kalau saya menyatakan bahwa ini adalah harus ada yang ikut dan sebagainya, dan kemudian senior saya menyatakan bahwa itu adalah jembatan, ya memang jembatan kan. Unsur jembatan itu kan udah ditafsirkan sebagaimana pasal 55, pasal 56. Seperti yang saya sampaikan ada plegen, don plegen dan medal plegennya. Seperti itu dia. Oke bang, kalau pun di sini kan katakanlah eh, jembatan itu sebagai seorang sahabat kebaikan hati yang untuk justru membuat masalah menjadi selesai gitu loh bang. Itu kan yang ditanamkan seperti itu bang. Baik. Jadi gini, saya juga memohonlah, sangat memohon dengan sangat ya. Mohon kepada rekan-rekan sejawat ketika memasuki kasus ini dan ini merupakan tentang soal profesi dokter, yuk kita pahami dulu tentang soal derivatnya. Ya, saya ulangi derivatnya terhadap formil dan materialnya. Saya sampaikan begini, bahwa tentang komunikasi klien kami dengan Dr. O itu adalah dasarnya teman sejawat. Di dalam sumpah dokter dan kode etik dokter disebutkan bahwa sesama sejawat dalam profesi dokter itu adalah saudara kandung. Nah, kalau kemudian klien kami ini menganggap dokter O itu adalah saudara kandung,
maka ya wajar dong saudara kandungnya memberikan solusi, atau misalkan yang disebutkan jembatan itu jembatan yang tidak menimbulkan peristiwa hukum pidana. Ini kan jembatannya kan menimbulkan dugaan peristiwa pidana. Dan kemudian ingat, ya barang siapa yang mengetahui pidana tapi tidak melapor, kan itu juga perbuatan pidana. Jadi seperti itu. Jadi soal klien kami menghubungi Dr. O itu dalam kategori konteks yang adalah teman sejawat. Teman sejawat itu dalam sumpah dokter dan kode etik dokter adalah saudara kandung. Kalau saudara kandung harus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan saudara kandungnya. Seperti itu dia. Jadi kalau menurut Abang, Dokter Oki itu terlibat atau gimana, Bang? Dan saya kan sudah berulang dalam setiap kesempatan menyampaikan peristiwa 27 Oktober itu kan peristiwa hukum yang harus menjadi pintu masuk terhadap peristiwa-peristiwa dugaan pidana yang lain. Kenapa? Ada disebutkan bahwa Dr. O itu menyarankan menjumpai inisial NM melalui IM, kemudian mendatangi rumah dokter inisial dokter S, berkomunikasi dan sebagainya. Ini kan saran. Dan ini merupakan saran yang dilaksanakan oleh klien kami. Dan kemudian terhadap saran yang diberikan oleh teman sejawat klien kami Dr. Oki, maka kemudian terjadi peristiwa dugaan pidana. Seperti itu dia. Jadi kalau kemudian begini contohnya ya, saya menyarankan seseorang itu datang ke satu tempat. Kemudian saya mengetahui atau tidak mengetahui itu nomor dua. Yang pasti di dalam satu tempat itu ada sarang narkoba. Ya, anggap saya tidak mengetahui, misalkan begitu. Lalu kemudian yang saya suruh itu mengkonsumsi atau terlibat dalam peredaran narkoba. Lah, saya harus laporkan. Saya harus laporkan yang saya suruh tadi itu. Supaya agar unsur tentang orang yang mengetahui perbuatan pidana tidak melaporkan, jadi tidak pidana. Jadi kalau misalnya tidak melaporkan, kan dia mengetahui. Bagaimana? Ya seharusnya kalau saya, ya kalau saya di posisi dokter, oh saya laporkan peristiwa pidana itu. Kenapa? Karena saya tidak menyarankan rekan sejawat saya untuk kemudian dilakukan dugaan-dugaan pemerasan. Karena saran-saran itu adalah hanya sebatas menyelesaikan dengan silaturahmi, bukan untuk diperas. Oh, kalau kemudian teman sejawat saya, saudara kandung saya diperas, saya akan laporkan. Tapi kalau nggak saya laporkan, nah dugaannya kan saya juga, ya itu tadi jembatan. Jembatan itu bisa bersifat eh, tidak misalkan dipidana, juga bisa dipidana. Tapi begini, saya dari awal kan tidak mau masuk dalam ajas materialnya, karena itu bukan wewenang saya. Itu wewenang dari majelis hakim, wewenang dari penuntut umum, wewenang dari kuasa tersangka. Tapi kalau kemudian ini digiring seperti itu, saya ya mencobalah, izinlah para senior, para rekan saya. Saya cobalah berpendapat selalu apa namanya? Saya mencoba untuk menyamakan pendapat kita agar pendapat itu berdasarkan hukum normatif. Ada dasar hukum kita untuk berpendapat. Seperti itu dia.